Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan tutorial tentang Kotlin Object Oriented ya. Di sini kita udah masuk ke dalam materi class di Kotlin. Jadi class itu terdiri dari beberapa komposisi ya. Pertama itu ada properties atau biasa disebut dengan atribut kalau di bahasa yang lain, tapi kalau di Kotlin itu namanya properties. Kemudian ada yang namanya function, kalau di Kotlin namanya function, tapi kalau di pemrograman lain namanya biasanya itu method. Tapi itu sama aja sih, perbedaan cuma nama doang. Jadi itu ya yang perlu kamu tahu. Itu pertama, class itu terdiri dari properties dan function. Nah, misalnya nih kita punya class namanya animal, dia itu mempunyai property itu nama bertipe data string, age atau umur bertipe data integer. Kemudian dia mempunyai function atau method itu eat sama sleep, seperti itu. Jadi sebentar ya, kita kembali lagi. Nanti di sini ya terdiri dari dua property yaitu name sama age, dan terdiri dari dua function eat sama sleep di dalam class animal. Nah, kemudian kalau kita membuat sebuah class, biasanya dalam pemrograman itu kita akan menggunakan beberapa kali class tersebut pada class yang lain atau function yang lain. Maka kita perlu yang namanya inheritance atau mengambil properti atau fungsinya. Misalnya kita mempunyai variabel namanya name of object. Kalau kita sama dengan name of class-nya property 2, maka kita sama dengan itu, disebut dengan inisialisasi class. Jadi name of object akan bisa mengakses semua property dan semua function yang ada di kelas ini, seperti itu. Oke, coba kita ngoding langsung ya di IntelliJ IDE-nya. Coba kamu buka di sini, terus kita bikin file baru. Jadi di sini namanya itu tadi apa? Bukan object. Class ya. Astagfirullah, sorry lupa. Namanya class aja deh, sesuai dengan materi kita kali ini ya. Kita bikin main function dulu. Kita bikin class animal. Nah, di sini kita tuliskan propertinya, misalnya variable name-nya itu adalah sebuah string, ya enggak. Terus variable age-nya itu adalah sebuah integer. Nah, di dalam kelasnya itu kita bikin function makan itu apa? Eat. Terus kita masukin nih, misalnya println, kita pakai string concatenation atau string templating, name lagi makan atau sedang makan. Jadi kita bikin fungsi lagi ya, Ctrl D, fungsi sleep. Sini jangan sleeping. Apa nih, usia itu apa ya? Yang melambangkan usia itu ya age aja deh, the age. Terus diganti namanya usianya adalah, itu ganti apa, tahun gitu lah ya. Nah, di sini kita coba menginisialisasi ini kita close dulu, besar. Misalnya namanya itu cat, ya enggak, dia itu akan menginheritance dari animal. Nah, karena dia punya property, maka kita tuliskan di sini, misalnya namanya kucing miau. Terus properti kedua namanya isinya itu misalnya usianya ber2 tahun gitu lah ya. Nah, di sini kita bisa bikin fungsi baru tanpa
kita bisa memanggil fungsi yang terdapat di dalam kelas animal ini. Contoh, cat titik it cat titik age. Nah, age sama add ini akan memanggil fungsi yang ada di kelas animal ini ya. Jadi kita nggak perlu bikin fungsi baru. Klik kanan, kita running. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kucing miau sedang makan. Dan di sini usianya adalah age-nya berapa? Diisi dengan 2 tahun kayak gitu. Jadi ini kita berhasil membuat sebuah kelas dan kita menginisialisasi untuk mengambil properti dan fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Oke ya, gitu ya. Semoga kamu paham dan kita akan berjumpa di materi OOP berikutnya dan dadah.